Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Kaisya Najwa, tingkat 1C D3 Keperawatan, Stikes Rumah Sakit Sutustira. Yang saya hormati dosen pengampu kami, Bapak Dosen Dr. Andes Muhammad Wilki Rizkianvi, MPD, dan Bapak Undang Sudana M.Hum. Pertama-tama, tak lupa saya ucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang jenis-jenis kelelahan kerja. Hadirin sekalian, Gary Silaban menerangkan mengenai jenis-jenis kelelahan kerja dalam majalah Kesehatan Masyarakat tahun 1998, bahwa klasifikasi atau jenis kelelahan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan proses dalam otot, yang kedua waktu terjadinya, dan yang terakhir berdasarkan penyebabnya. Yang berdasarkan proses dalam otot, ada 2 jenis kelelahan, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot yaitu menurunnya kinerja setelah mengalami stres tertentu, yang ditandai dengan menurunnya kekuatan dan kelambatan gerak, sedangkan kelelahan umum ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja, yang disebabkan persyarafan atau psikis. Kelelahan umum menurut Granjean 1985 ialah suatu perasaan yang menyebar dan disertai adanya penurunan kesiagaan dan kelambatan pada setiap aktivitas. Kelelahan umum pada dasarnya merupakan gejala penyakit dan erat kaitannya dengan faktor psikologis seperti motivasi menurun dan kejenuhan yang mengakibatkan menurunnya kapasitas kerja seseorang. Kelelahan umum dicirikan dengan menurunnya perasaan ingin bekerja, serta kelelahan umum disebut juga kelelahan fisik dan kelelahan syaraf. Jenis kelelahan kerja yang kedua ada berdasarkan waktu terjadinya. Di sini ada 2 jenis kelelahan kerja, yaitu kelelahan akut dan kelelahan kronis. Kelelahan akut terjadi pada aktivitas tubuh terutama yang banyak menggunakan otot. Hal ini disebabkan karena suatu atau seluruh tubuh bekerja secara terus-menerus dan berlebihan. Kelelahan jenis ini dapat hilang dengan cara beristirahat yang cukup dan menghilangkan gangguan-gangguannya. Sedangkan kelelahan kronis merupakan kelelahan akut yang bertumbuk-tumbuk. Hal ini disebabkan karena adanya tugas terus-menerus tanpa pengaturan jarak tugas yang baik dan teratur. Menurut Granjean, dalam buku Fitting the Text of the Human, kelelahan kronis berlangsung setiap hari, berkepanjangan, dan bahkan telah terjadi sebelum memulai suatu pekerjaan. Salah satu pekerja yang mengalami kelelahan kronis adalah sudah merasa lelah sebelum melakukan tugasnya. Ketika bangun tidur, perasaan lelah masih ada. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka dapat membahayakan tugas yang sedang dilakukannya atau dalam jangka panjang dapat menimbulkan kecelakaan. Jenis kelelahan kerja yang terakhir adalah berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama faktor fisiologis, yaitu akumulasi dari substansi toksin. Yang kedua faktor psikologis, yaitu konflik yang mengakibatkan stres emosional yang berkepanjangan. Yang ketiga kelelahan fisik, kelelahan karena kerja fisik. Yang keempat kelelahan patologis, adalah kelelahan yang ada kaitannya dengan penyakit. Yang terakhir kelelahan psikologis, ditandai dengan menurunnya prestasi kerja, rasa lelah, dan ada hubungannya dengan faktor psikososial. Hadirin yang berbahagia, selain pada pembagian kelelahan kerja yang sudah saya sampaikan, ada juga menurut Stomo 1981, kelelahan kerja berdasarkan faktor penyebabnya, antara lain yang pertama kelelahan fisik disebabkan aktivitas fisik atau anggota tubuh. Kelelahan fisik akan hilang jika beristirahat dengan cukup. Yang kedua, kelelahan mental, disebabkan karena faktor psikis dikarenakan adanya persoalan kejiwaan yang belum terselesaikan dan menyebabkan stres psikis. Yang terakhir, kelelahan keterampilan disebabkan oleh adanya tugas-tugas yang memerlukan ketelitian dan pemecahan persoalan cukup sulit. Kelelahan merupakan aspek yang penting pada beberapa kondisi tempat kerja, baik dinamis maupun statis. Berdasarkan tingkat kelelahan yang terjadi pada pekerja, dapat menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan, dan kemungkinan berkurangnya kepuasan dan hasil dalam bekerja. Dapat disimpulkan bahwa jenis kelelahan kerja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan proses dalam otot, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan
Proses dalam otot itu ada kelelahan otot dan kelelahan umum. Berdasarkan waktu terjadinya, ada kelelahan akut dan kelelahan kronis, dan berdasarkan penyebabnya ada faktor fisiologis, faktor psikologis, kelelahan fisik, kelelahan patologis, dan yang terakhir, kelelahan psikologis. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.